Dah, ya urip cuk. Anjingan. Halo guys, balik lagi bersama gua di MIUI Gaming. Oke, video kali ini gua bakalan bahas dan sekalian juga gua ngasih tutorial ke kalian semua yang mau custom room dan root di device Xiaomi Mi 8. Sesuai requestan abang yang satu ini, yang dia itu mau device-nya bisa buat main PUBG lagi, teman-teman. Sebelumnya gua mau jelasin dulu, bukan arti dari omongan gua itu device Xiaomi Mi 8 itu nggak bisa buat main PUBG lagi ya, teman-teman. Jadi intinya tuh abang ini, inti utamanya itu dia mau main PUBG di device Xiaomi Mi 8, device yang sama tapi lebih smooth dan lebih lancar lagi, teman-teman. Kalau ada yang nanya lagi ya kan, bang emang bisa device yang sama tapi lebih smooth lagi, lebih lancar lagi buat main PUBG gitu? Kalian tunggu penjelasan dari gua dulu, karena video ini agak panjang penjelasannya, teman-teman. Kalian harus perhatiin dulu satu-satu biar nggak salah paham gitu, teman-teman. Dan buat kalian yang baru datang, yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya biar gua itu semakin semangat uploadnya dan kalian juga nggak ketinggalan video-video dari gua. Oke lah teman-teman, daripada kita cuma dengerin orang bacot terus nggak jelas di lobby kayak gini, mending kita langsung aja lanjut ke pembahasan dan tutorialnya. Sebelum kalian melangkah ke oprek ataupun custom room di Xiaomi Mi 8, kalian itu harus tahu yang namanya UBL ataupun unlock bootloader, dan juga kalian harus tahu yang namanya install TWRP di Xiaomi Mi 8. Buat kalian yang belum unlock bootloader dan juga belum install TWRP, kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Mensikat. Nanti gua kasih link videonya di deskripsi video ini, teman-teman. Sebelum gue lanjut ke tutorial install roomnya, gue tuh mau bilang dulu ke kalian semua, kenapa kok harus lihat tutorial unlock bootloader dan install TWRP nya itu di channel YouTube-nya Mensikat. Jadi waktu gue itu unlock bootloader dan install TWRP di Xiaomi Mi 8 ini, gue itu nggak kepikiran gitu buat nge-recordnya. Jadi kurang dan lebihnya gue tuh minta maaf ke kalian semua karena nggak bisa ngasih tutornya langsung gitu, teman-teman. Tapi kalian jangan khawatir, karena di channel YouTube-nya Bang Mensikat tadi, dia itu udah buat tutorial unlock bootloader dan juga install TWRP nya, teman-teman. Oke lah teman-teman, kalau kalian udah unlock bootloader dan install TWRP, kita lanjut aja ke tutorial install roomnya langsung. Oke, setelah HP kalian udah terinstall TWRP nya atau recovery nya, kalian bisa langsung masuk ke bagian webnya ya, teman-teman. Bagian web. Setelah kalian masuk ini, kalian centang semua partisi di sini kecuali di USB storage. Nah, ini kalian centang semua. Sebelumnya kalian harus backup data kalian dulu, data-data yang penting ya. Setelah itu kalian langsung masuk ke bagian format data, teman-teman. Jadi kalau di format data ini buat memaksimalkan data yang kalian hapus dari yang namanya room sampai ke internalnya, sampai yang benar-benar nol, nggak ada file di HP kalian. Nah, di sini kalian bisa ketikkan kata yes, kata perintahnya ya, teman-teman. Jadi kalau udah kalian ketikkan yes kayak gini, kalian centang di sini dan kalian bisa langsung install roomnya, teman-teman. Sedikit penjelasan ya, teman-teman. Jadi setelah kalian centang semua partisi di bagian web, kalian bisa langsung web di bagian bawah ini, teman-teman. Jadi yang di bagian bawah ini kalian geser ke kanan sampai pol, itu udah ke otomatis di web semua ya. Di bagian yang kalian centang tadi, yang gue saranin buat centang partisinya tadi, itu udah ke web semua. Nah, kalau udah, kalian bisa langsung install roomnya. Dan untuk cara install roomnya, kalian bisa masuk ke bagian file dan kalian bisa pilih file yang kalian simpan. Kalian itu wajib punya OTG ya, teman-teman. Jadi kalian harus punya flash disk sama OTG nya biar kalian nyimpan roomnya nggak bingung gitu, karena kalau udah di format data itu kan udah dihapus semua gitu, internalnya kalian dihapus semua dan file-file di HP kalian bakalan hilang, teman-teman. Jadi kalian backup dulu di USB OTG kalian. Kalian bisa pakai OTG, bisa pakai HP lain buat transfer file ke HP kalian lagi gitu, teman-teman. Jadi kalau udah kalian backup semua itu kan, buat kalian yang suka foto-foto, buat kalian yang suka nyimpenin foto mantan juga, kalian kan nggak kehilangan foto gitu, teman-teman. Dan video-video, mungkin video-video yang Japanese HD gitu kan, kalian bisa backup di OTG kalian, jadi kalian nggak kehilangan semua file itu. Oke, kita langsung lanjut aja ke cara install roomnya ya, teman-teman. Jadi kalian langsung masuk ke bagian file room yang kalian simpan di USB OTG kalian, langsung kalian klik, terus kalian ini biarin gini aja ya, bagian settingnya gini aja, langsung kita web langsung gini.
Setelah kalian web seperti ini, kalian tunggu sampai penginstalannya selesai teman-teman. Nah, gua kasih penjelasan satu lagi, karena di Xiaomi Mi 8 ini kan nggak ada yang namanya slot SD card ya teman-teman. Jadi kalian nggak bisa nyimpen di file memori kalian gitu, memori tambahan gitu, SD card gitu. Jadi buat kalian wajib punya yang namanya USB OTG sama flash disknya teman-teman, buat kalian nyimpen file ROM kalian. Sebenarnya masih ada satu cara lagi buat kalian install ROM-nya dari HP ke HP gitu teman-teman. Jadi mindahin file dari HP yang kalian mau install ROM yang udah masuk TWRP ini, kalian pindahin ke bentar masih ada ayam, kalian pindahin ke HP kalian yang satu lagi. Kalau ada HP lagi kalian masih bisa nggak pakai USB OTG, cuman ya ribet teman-teman, makanya gua nggak ngasih tutorialnya dan posisinya HP-nya buat nge-record juga ya kan teman-teman. Nah ini udah selesai teman-teman. Nah setelah selesai ini kalian bisa langsung ke bagian web cache dulu. Nah di web cache habis itu kalau selesai kayak gini langsung kalian reboot sistem. Di kanan ini yang oranye udah nggak nampak, ini burem ya. Nah langsung ini udah ke reboot sistem ya teman. Ini gua skip karena ini videonya tuh lama teman-teman. Buat bootingnya agak lama sih ya, nggak lebih dari setengah jam juga sih, nggak harus lebih dari 30 menit. Nah ini udah masuk ke bagian menu utama. Di bagian roomnya, menu settingnya dulu ya teman-teman, bukan menu utama. Ini udah include bahasa Indonesia, langsung lanjut. Nah ini buat kalian mungkin udah tahu juga lah cara settingnya gitu teman-teman. Nah karena kalian mungkin udah tahu juga cara settingnya di menu utama kayak gini, gue langsung skip aja. Kita nanti ketemu di bagian menu utama dari room ini yang gua install ini teman-teman. Nah setelah selesai nyetingnya, gua udah masuk di menu utama dari room yang gua install. Di sini kita lihat perangkat saya, dan ternyata di sini itu versinya MIUI ya teman-teman, versi basis roomnya itu MIUI, dan ini room revamp project ya teman-teman, jadi MIUI mode gitu teman-teman, udah 12.5. Nah di sini kita lihat keseluruhan spesifikasi, udah mungkin di skip aja ya teman-teman, nanti kalian bisa lihat sendiri. Kita masuk ke bagian magisnya itu, waduh ini perlu pembaruan lagi nih magisnya. Setelah pembaruan kayak gini biasanya langsung reboot ya teman-teman, kita tunggu. Nah kan reboot beneran. Oke, setelah selesai reboot sistemnya tadi, gua udah install PUBG, dan ini gua udah masuk di menu training PUBG. Di sini gua mau lihat room ini seberapa lancar, seberapa smoothnya gitu teman-teman. Untuk bagian grafiknya sendiri di sini udah unlock 90 fps karena ini room mode ya teman-teman, udah dimodifikasi ya. Buat suara ultra biasa, Xiaomi Mi 8 udah ini kan udah tembus juga. Kalau buat HDR-nya masih tembus di ultra teman-teman. Jadi ini cuma unlock 90 fps, nggak HDR ekstrim, cuma tembus di HDR ultra. Masih basisnya masih bawaannya gitu. Kalau buat settingan HDR ultranya teman-teman di sini agak nge-lag ya teman-teman. Tapi kalau buat main have fun, main biasa, kalian pakai HDR ultra masih bisa. Cuman kalau mau kompetitif di Xiaomi Mi 8 ini kalian jangan pakai settingan HDR ekstrim maupun ultra teman-teman. Ya sebenarnya masih bisa sih, banyak cara lagi buat unlock HDR ekstrimnya. Cuman gua udah males aja gitu, karena ya bakalan tahu sendiri lah, HP panas, baterai boros. Kalau gue itu orangnya suka yang sedang-sedang aja, yang nggak berlebih-lebihan, karena device juga kan tahu sendiri lah, belum yang bener-bener maksimal gitu. Oke, kita lanjut ke pengetesan performanya. Kita bawa 10 semuk ini ya, udah bawa 10 semuk di training. Kita lemparin aja 10 semuk ini sampai berasap semua di sini. Tunggu bentar, kita lemparin dulu semuknya. Syaratnya kalian itu bawa senjata ya teman-teman, jadi ngetesnya itu semuk sama senjata kalian. Di training camp aja nggak apa-apa sebenarnya nyetingnya, bukan nyeting sih, ngetesnya gitu. Nah udah gini kalian masuk pakai senjata, masuk ke dalam semuk ya.
Kalian nembak aja di dalam semut itu, kalian rasain gimana buat performanya itu nge-lag nggak gitu. Kalian belok kanan kiri, jiggle di dalam semut sambil nembak, itu bakalan kerasa ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri nanti, bukan lihat sendiri apa maksudnya, kalian bisa tes sendiri nanti di training camp kalau setelah install ROM gitu gimana performanya, apakah ada perubahan untuk performanya apa enggak. Kalau nggak ada ya mending kalian balik ke stok ROM aja gitu teman-teman. Tapi kalau untuk ROM Revamp Project ini kalau menurut gua sih udah bagus ya performanya buat main game. Kalau saran dari gua sih ya kalian mending install ROM yang basisnya MIUI, walaupun itu mod itu lebih bagus daripada yang AOSP teman-teman. Jadi kalau ROM AOSP itu banyak fitur-fitur yang nggak bisa dipakai gitu, intinya banyak bug gitu teman-teman. Karena kemarin gue sempet install ROM Nusantara Project dan itu ROM-nya banyak bug ya teman-teman. Jadi ya kalau saran gue sih mending kalian pakai versi MIUI aja ROM-nya, yang basisnya MIUI. Kalau bisa ya pakai yang MIUI versi mod gitu teman-teman. Oke lah, mungkin segini aja video dari gua minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun ucapan yang kurang enak didengar. Dan kalau kalian ada rekomendasi buat konten kedepannya, kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau gua masih sanggup buat kontennya gua buatin, dan kalau nggak bisa ya mohon maaf karena ya alat gua itu terbatas teman-teman, nggak ada PC, nggak ada apa, cuma di HP aja gitu. Jadi ya mungkin segini aja sih video dari gua, penjelasan dari gua, tutorial dari gua ya. Gua minta maaf kalau ada salah-salah kata. Gua pamit undur diri dan terima kasih.